Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita sama-sama mau tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, pesannya adalah minta pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan. Ya, minta pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan baik di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Bahkan selalu baik di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu berkaitan pesan Tuhan ini, kita mau tangkap bersama-sama. Ya. Kalau kita perhatikan melalui pesan Tuhan ini, kira-kira apa yang kita tangkap Bapak Ibu, ya? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Khususnya pesan Tuhan dalam minggu ini ya. Ya. Mengapa Tuhan tekankan ini kepada setiap kita dan apa tujuannya? Ya. Sehingga Tuhan sampaikan kita harus minta gitu loh. Kita harus tambahkan lebih dalam lagi pemahaman kita. Tuhan sampaikan kita harus minta. Ya. Tentunya ada tujuannya ya. Tentu ada alasannya mengapa Tuhan sampai memberikan pesan ini kepada setiap kita. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita sama-sama memperhatikan apa yang menjadi inti pesan Tuhan. Ya, menurut saya ini sangat penting kita sama-sama tangkap Bapak ini, karena ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, ada sesuatu yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan ingin kita sebagai orang-orang percaya mengalami sebuah jenjang pemahaman yang baru. Ya, artinya suatu peningkatan yang baru. Di mana kita tidak sekedar atau hanya sekedar tahu secara biasa. Sama seperti orang lain pemahamannya. Ya. Selanjutnya Tuhan tekankan gini, Tuhan tidak mau kita hanya tahu sesuatu dari sisi luarnya, tetapi memiliki sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang sesuatu hal tersebut. Ya. Artinya memiliki sebuah pemahaman yang lebih daripada rata-rata umumnya orang lain pahami. Tugas kita adalah gini Bapak Ibu, kita perlu bangkit. Ya, jangan menjadi orang yang biasa-biasa. Kita belajar kepada pribadi ini Bapak Ibu, kepada pribadi Daniel. Ya, Pak Ishak sudah banyak menyampaikan pada Yusuf dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya ya. Kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu, menjadi dasar kita. Daniel pasal 2 ayat 47. Daniel pasal 2 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja dan menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Latar belakang dari ayat ini atau perikop ini sudah dijabarkan oleh Pak Ishak ya Bapak Ibu ya. Bisa disaksikan di YouTube ya. Di aplikasi RDMB ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, secara singkat ayat ini memperlihatkan tentang pengakuan dan juga kekaguman dari seorang raja Nebukadnezar terhadap Allahnya Daniel Bapak Ibu. Terhadap Allah kita yang kita sembah. Ya, yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ya kan? Bagaimana mimpi itu disingkapkan dengan jelas. Bukan hanya menyingkapkan tentang mimpinya, tetapi maknanya juga. Karena kalau kita belajar Bapak Ibu, secara jujur ya, tidak ada satupun manusia yang bisa mengartikan mimpi seseorang. Ya. Contoh kalau saya bermimpi Bapak Ibu, saya minta ya orang lain untuk mengartikan mimpi saya dan juga maknanya. Rasanya itu kan sesuatu yang sulit.
sesuatu yang tidak mudah. Saya bermimpi, orang lain harus menafsirkan mimpi saya. Dan juga arti dan maknanya. Ini kan sesuatu yang mustahil Bapak Ibu. Ya, asal jawab, ya bisa saja. Ya pasti banyak melesetnya gitu. Tapi kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan pakai Daniel Bapak Ibu. Sebagai alat di tangan Tuhan. Ya. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu. Ini sama-sama juga kita renungkan, kita tangkap ini ya. Dua hal ini yang disampaikan Pak Ishak secara cepat saya bacakan. Yang pertama itu terhubung dengan Tuhan adalah sumber segala hikmat dan rahasia. Ini sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, terhubung dengan sesama orang percaya. Dalam kurung, rekan sekerja, orang-orang yang memiliki visi dan tujuan Tuhan yang sama. Dan beban yang sama. Ya. Punya visi yang sama dan tujuan yang sama loh Bapak Ibu. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal ya. Tidak panjang lebar Bapak Ibu ya. Satu hal ini kita sama-sama pelajari. Apa yang harus kita lakukan agar pemahaman kita terus bertambah dan lebih dalam kepada Tuhan. Yang sama-sama kita pelajari adalah terus berjalan bersama Tuhan dalam keintiman tanpa henti. Ya, terus berjalan bersama Tuhan dalam keintiman tanpa henti. Pertanyaan buat setiap kita adalah gini Bapak Ibu. Mengapa kita perlu terus berjalan bersama Tuhan dalam keintiman tanpa henti? Karena gini Bapak Ibu, alasannya karena gini, kita memerlukan hikmat. Ya. Kita memerlukan ketajaman, kita memerlukan ditambah-tambahkan dalam hal kebijaksanaan dalam kehidupan setiap kita. Kita memerlukan pengertian-pengertian yang datangnya dari surga. Bukan dalam diri kita sendiri. Dari atas, dari surga, dari kerajaan surga. Kita memerlukan roh Tuhan setiap waktu. Untuk apa? Untuk mendiami pikiran dan hati kita. Pusatnya harus Kristus. Pusatnya harus Tuhan. Kalau kita jauh dari pusatnya, apa bedanya kita dengan orang-orang rata-rata pada umumnya gitu? Saya mau sampaikan tidak ada peningkatan. Kalau kita tidak terhubung kepada pusat, kepada Kristus, kepada Tuhan. Tidak ada pemahaman yang lebih dalam. Tidak ada pengertian-pengertian yang dalam diri kita. Ya, saya merenungkan bahwa Tuhan mau kita berfungsi Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi solusi dan jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti Daniel. Pak Ishak sampaikan kemarin seperti Yusuf, seperti Paulus. Saya mau tambahkan Bapak Ibu, seperti Daud, seperti Yosua dan Kaleb. Di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan, Kaleb dan Yosua menjadi solusi. Di tengah-tengah ketakutan orang-orang pasukan Israel menghadapi Goliat pada saat itu. Ada Daud yang menjadi solusinya. Dan saya mau sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu memberikan solusi Bapak Ibu. Karena ada pengertian-pengertian, ada pemahaman yang dari Tuhan. Yang diberikan kepada setiap kita ya. Ya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak orang-orang yang hidup dalam kegelisahan. Betul gak Bapak Ibu? Hidup dalam ketakutan, kebingungan. Oh banyak. Ya. Saya juga, ini saya melakukan kesalahan sebenarnya Bapak Ibu ya. Kami melayani seorang anak muda ya.
Ini pun masih ada hubungan dengan keluarga. Ya. Dan ketika pesan ini datang Bapak Ibu, saya menyadari bahwa ada kesalahan yang keputusan saya buat. Ya, ini kan kami melayani. Jadi orang ini perokok berat gitu ya. Perokok berat sangat susah. Risau kalau tidak ngisap rokok itu risau hidupnya. Saya lihat kayak tertekan, kayak stres, kayak rasanya kayak mau mati, kayak nggak mau jalan aja susah banget. Pikirnya rokok gitu. Saya lihat sendiri, saya pikir ini kasihan dia, saya pikir hidup kok terikat dengan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri gitu. Akhirnya saya nggak banyak kata-kata Bapak Ibu. Akhirnya dia merokok di depan saya gitu. Saya nggak banyak kata-kata. Saya bilang, Tuhan tolong saya bilang. Tolong saya harus kasih jawaban apa. Tapi kalau saya nggak ngerokok, waduh banyak komentar. Saya berdoa, Tuhan. Maka saya bilang, kamu berhenti ngerokok. Ya, dia tanya, nggak apa-apa kan Bang saya mau ngerokok? Saya jawab salah Bapak Ibu. Ya boleh. Ini yang terakhir saya bilang. Ini nggak boleh ditiru Bapak Ibu. Tapi lewat pesan ini saya belajar, saya salah nih. Pentingnya pemahaman dari Tuhan tuh itu. Saya bilang ini yang terakhir dan jangan sentuh-sentuh lagi. Saya pulang Bapak Ibu, saya itu jadi saya memikirkan tentang masukan yang saya berikan gitu. Saya bilang sama Tuhan, aduh saya salah, saya bilang kan. Terus saya pantau, terus saya ingatkan, udah jangan sentuh-sentuh lagi untuk hal sesuatu yang menjijikan, saya bilang. Sejauh ini Bapak Ibu ya bertahan ya. Kami terus pantau sama Maila. Ya, kan saudara sendiri juga. Dan itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Tapi melalui pesan Tuhan ini saya ditegur ya. Saya diingatkan ya. Gak boleh memberikan jawaban sesuatu solusi yang biasa-biasa. Harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, akhirnya memang kami layani terus sampai saat ini Bapak Ibu. Mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan tentang janji Tuhan. Tentang kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tentang tujuan hidup. Ya. Apalagi Pak Ishak sampaikan tentang hari-hari ini kita, tahun-tahun ini Bapak Ibu, akan kita melakukan pemilihan presiden ya. Itu dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pemahaman. Ada banyak orang-orang gak ngerti mungkin. Ya, tanpa nanya Tuhan main pilih saja gitu kan. Kita belajar Bapak Ibu bagaimana Daniel menjadi solusi. Ketika Nebukadnezar bermimpi Bapak Ibu, dia bingung dengan mimpinya sendiri. Dan kita belajar dan kita bisa melihat dalam satu perikop itu bagaimana Daniel menjadi berkat ya. Menjadi solusi, menjadi jawaban atas kegelisahan dari Raja Nebukadnezar ya. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu dasarnya. Daniel pasal 2 ayat 20-23. Kita sama-sama lihat Bapak Ibu apa yang Daniel katakan ya. Daniel pasal 2 ayat 20-23. Demikian firman Tuhan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap.
dan terang ada padanya. Ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Kita bisa melihat Bapak Ibu dari ayat ini bahwa hikmat itu datangnya apa? Dari Tuhan. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari yang lain. Pertanyaannya gini, untuk apa hikmat itu diberikan? Alkitab mencatat bahwa gini Bapak Ibu, untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Contoh di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 11. Ya. Matius pasal 13 ayat 11, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Kenapa tidak? Pertanyaannya gitu Bapak Ibu. Karena tidak ada hubungan, tidak ada keintiman, tidak ada jalinan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Disingkapkan. Kenapa Tuhan tidak langsung singkapkan saja kepada Raja Nebukadnezar Bapak Ibu? Kenapa harus melalui Daniel? Karena hidup Daniel itu bergantung sama Tuhan. Daniel itu selalu terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu. Daniel itu selalu membangun persekutuannya dengan Tuhan. Daniel itu berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu. Apalah yang dikatakan firman Tuhan? Selain hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tidak terduga. Ya, hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang ada di dalam gelap. Itu Tuhan bisa singkapkan Bapak Ibu. Bagaimana mimpi bisa diartikan, bisa disingkapkan begitu dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat Bapak Ibu. Ya, Tuhan pakai Daniel dan Tuhan pun pakai setiap kita di generasi kita saat ini. Ya, untuk memecahkan masalah, persoalan. Mungkin kebuntuan yang terjadi, mungkin orang-orang di sekitar kita sedang ngalamin saat-saat ini. Ya, kami di tetangga Bapak Ibu, omongan-omongan kami suka ngobrol ya. Omongan-omongan mereka itu susah hidup ini hari-hari ini. Rasanya tuh mandek pisan gitu loh. Usaha nggak jalan. Kita memberikan jawaban apa? Minimal 2 keuntungan Bapak Ibu ya. 2 keuntungan jika kita berjalan bersama Tuhan dalam keintiman tanpa henti ya. Yang pertama gini Bapak Ibu. Tuhan akan mengaruniakan hikmat serta kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Tanpa batasnya. Inilah yang kita perlukan Bapak Ibu. Tuhan akan mengaruniakan hikmat serta kekuatan. Bukan hanya hikmat tapi kekuatan. Apa yang Daniel minta dikabulkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Hikmat dan kekuatan kita perlukan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita lihat tentang kasus yang terjadi, apa yang Daniel hadapi Bapak Ibu. Itu pilihannya itu kematian. Kalau sampai meleset, kalau sampai salah. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Dengan berani Daniel
Berikan saya waktu. Ternyata waktu Daniel meminta waktu Bapak Ibu bukan diam-diam saja. Apa yang dilakukan Daniel dan rekan-rekannya? Mereka berdoa. Ya. Bukan berarti minta waktu terus ngahuleng Bapak Ibu. Apa ya? Kira-kira apa ya? Daniel sangat tahu. Yang bisa menjawab, yang bisa membukakan sesuatu yang rumit ini. Hanya Allah yang hidup. Pilihannya hukuman mati Bapak. Bayangkan ya, kalau tidak terjawab, orang-orang pintar dikumpulkan. Tapi hebat ya, Daniel itu dahsyat Bapak Ibu. Ya, bisa menyelamatkan, bisa menjawab orang-orang yang seharusnya patut dihukum kan. Ya, kalau kita perhatikan berikopnya. Coba ya, orang-orang pintar, coba ceritakan Tuhan apa mimpimu. Itu berkali-kali loh. Tapi Daniel tampil, wow. Daniel tidak jawab, saya bisa ngartikan, tidak. Beri saya waktu. Dan kita bisa lihat terhubung dengan kerajaan surga. Dan ketika Daniel minta dalam permohonan, dalam doanya, Tuhan memberikan itu. Apa yang dipersoalkan raja. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah kita mau belajar juga seperti Daniel Bapak Ibu. Yang kedua, keuntungan yang kedua. Apa yang kita minta dan doakan, surga turun tangan. Ya. Atau apa yang kita minta atau doakan, surga campur tangan Bapak Ibu. Bukankah kita disebut sebagai duta kerajaan surga Bapak Ibu? Paulus mengatakan kita orang-orang yang berasal dari kerajaan surga. Kita punya akses. Kita terhubung dengan kerajaan surga. Kita ini utusan Tuhan Bapak Ibu. Ya kita bisa lihat. Lewat kejadian yang terjadi lewat mimpi ini Bapak Ibu. Daniel, Sadrak, Mesad, Abednego punya posisi yang hebat. Ya. Bukan hanya sekedar terhubung ya. Bukan berarti karena kita percaya terus kita minta sama Tuhan, Tuhan jawab, tidak. Pastikan kita terhubung. Pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan tanpa henti Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang percaya sekarang terhenti perjalanannya bersama dengan Tuhan. Ada orang-orang abai. Ada orang-orang yang memutuskan sudah, saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Bagaimana kita bisa jadi jawaban seperti Daniel Bapak Ibu? Ya. Jadi tugas kita minta pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan. Setiap waktu Bapak Ibu. Karena banyak orang-orang yang kita hadapi. Orang-orang yang mungkin sedang mengalami sesuatu dalam kehidupannya. Kita lain menjadi solusinya. Karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ada kuasa, ada hikmat Tuhan. Ada firman di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Sebagai penutupnya Bapak Ibu kita akan lihat Daniel pasal 1 ayat 17. Daniel pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita pelajari Bapak Ibu, sama-sama tangkap. Terus berjalan bersama Tuhan dalam keintiman tanpa henti. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.